Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purnamasari, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan membuat video koneksi antar materi pembelajaran 1 sampai dengan 6. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan pengajaran di kelas saya dengan menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian KD serta untuk terpenuhinya KKM mata pelajaran yang saya ampu. Serta jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan, saya melakukan peneguran terhadap murid tersebut dengan menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka. Dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan dapat merubah murid itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Namun, perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, karena menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya, dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan murid. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohkan untuk bekal mereka kelak. Saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan menjadi model hidup yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik dan tidak menganggap mereka seperti kertas kosong dan robot lagi yang bisa dipaksa sesuai kehendak kita. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Dan saya akan lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswa,
sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan mereka lalui, serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video pembelajaran maupun audio atau pembelajaran berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Itulah tadi kesimpulan dan refleksi dari diri saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.